Assalamualaikum Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai Project Resto Struktur Data. Dengan saya Rasika Azhara. Saya Nalita Haira Ananda. Saya Muhammad Sikbi Septa Putra. Jadi pertama kita akan membahas latar belakang dari proyek kami, yaitu digital restoran membutuhkan sistem pengolahan data yang efisien. Lalu backend restoran membantu mengelola menu reservasi dan pesanan pelanggan. Program dibuat menggunakan Python berbasis terminal atau CLI dan mengimplementasikan konsep struktur data dan modular programming. Tujuan dari proyek kami yaitu yang pertama membuat sistem backhand restoran sederhana, lalu mengolah data menu dan reservasi secara otomatis, menerapkan konsep list, dictionary, queue, dan modularisasi, dan yang terakhir meningkatkan pemahaman program Python. Lalu alur program kami yang pertama yaitu user menjalankan file utama program, lalu menu utama ditampilkan di terminal. Kemudian user memilih fitur yang tersedia dan program memproses input, lalu yang terakhir data disimpan ke file JSON atau database. Kelebihan sistem dari proyek kami yang pertama yaitu kode program modular dan mudah dikembangkan. Data tersimpan otomatis menggunakan JSON, sistem mudah dijalankan di terminal, lalu yang terakhir membantu efisiensi pengelolaan restoran. Teknologi yang kami gunakan dalam proyek kami yaitu Python, bahasa pemrograman utama, lalu JSON untuk menyimpan data, lalu OS dan Time untuk pengolahan sistem, Threading untuk simulasi proses berjalan, lalu yang terakhir Jupyter Notebook untuk pengembangan dan testing. Fitur utama sistem kami yaitu menampilkan daftar menu restoran, lalu menambahkan dan menghapus menu, kemudian mengelola reservasi pelanggan, lalu menyimpan data menggunakan JSON, lalu sistem simulasi antrian pelanggan. Di minggu pertama, kami membuat tree dan untuk kategori menu dan dictionary untuk stok bahan. Yang pertama, class tree node. Fungsinya yaitu membuat class node untuk tree menu. Lalu dev init self nama data non itu fungsinya untuk menginstalasi data menu. Kemudian dev add child itu fungsinya untuk menambahkan submenu ke tree. Lalu dev build tree untuk membangun struktur menu restoran. Lalu dev tampilkan tree itu digunakan untuk menampilkan menu secara bertingkat. Lalu yang terakhir dev cari menu untuk mencari menu berdasarkan nama menu. Kemudian minggu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Pada minggu kedua, yaitu mengimplementasikan queue untuk reservasi pelanggan dan sistem input pesanan menggunakan stack undo. Fungsi reservasi digunakan pada kode di samping. Fungsi reservasi digunakan untuk mendaftarkan pengunjung baru ke dalam sistem antrian, serta memberikan nomor antrian secara otomatis dan berurutan. Fungsi tampilan pengunjung digunakan untuk menampilkan daftar antrian pengunjung yang terdaftar hari ini ke layar terminal. Selanjutnya ada fungsi bersihkan pengunjung, bertujuan untuk mengosongkan atau menghapus seluruh daftar antrian pengunjung yang ada di sistem dan menyetel ulang antrian. Selanjutnya ada implementasi stack undo-nya. Fungsi pesanan digunakan untuk menangani seluruh proses pemesanan pelanggan, mulai dari melihat menu, menginput pesanan, membatalkan item, hingga menentukan prioritas antrian dapur. Implementasi stack undo-nya
terletak pada proses while true dengan menggunakan metode pop. Selanjutnya ada fungsi bersihkan pesanan, sama seperti yang tadi. Fungsi bersihkan pesanan digunakan untuk menghapus seluruh riwayat pesanan yang tersimpan dalam sistem. Untuk minggu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Syikri. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan di minggu ketiga. Di minggu ketiga yaitu ada mengimplementasikan linked list untuk antrian dapur dan Grab sederhana untuk rute pengiriman makanan. Yang pertama itu ada linked list, class order node dibuat dalam bentuk kelas, yang mana kelas data pesanan fungsinya menyimpan data order pelanggan. Yang kedua itu ada kelas chicken queue, fungsinya untuk mengatur antrian pesanan makanan. Yang ketiga itu kami buat fungsi tambah pesanan yang berisikan nomor pesanan, pelanggan, dan daftar menu. Berfungsi untuk menambahkan pesanan ke antrian dapur. Yang ketiga itu ada pengulangan atau while current next, yang mana di sini berfungsi untuk mencari posisi akhir antrian. Yang kedua itu ada Grab. Grab yang pertama itu mengimplementasikan kelas delivery Grab. Biasanya yaitu Hyperhub untuk priority queue. Yang kedua itu self Grab, digunakan untuk menyimpan lokasi dan jalur. Selanjutnya ada implementasi menambah ke jalan, yaitu berfungsi untuk menambahkan node atau lokasi baru, menyimpan hubungan antar lokasi, dan menambahkan bobot jarak. Selanjutnya ada implementasi algoritma pencarian rute, yang mana penjelasannya def tampilan serve membuat fungsi untuk menampilkan data Grab, print peta delivery menampilkan judul output, for lokasi insert Grab melakukan perulangan pada setiap lokasi, print lokasi sub Grab lokasi menampilkan lokasi beserta koneksi dan jaraknya. Selanjutnya ada implementasi algoritma pencarian rute. Penjelasannya itu PQ, priority queue untuk memilih jarak terkecil, visited untuk menyimpan lokasi yang sudah dikunjungi, mulai pencarian dan lokasi awal, dari lokasi awal. Selanjutnya ada implementasi algoritma pencarian rute. Penjelasannya yaitu PQ, priority queue untuk memilih jalur dengan jarak terkecil, visited untuk menyimpan lokasi yang sudah dikunjungi, while PQ menjalankan pencarian selama queue masih berisi data, have pop mengambil lokasi dengan jarak paling kecil, visited at menandai lokasi sudah dikunjungi, if lokasi tujuan mengecek apakah tujuan sudah ditemukan, for tetangga insert Grab memeriksa lokasi yang terhubung, hip push menambahkan jalur baru ke queue, return jalur, total jarak mengembalikan hasil rute dan total jarak. Selanjutnya ada fungsi tambahkan jalan, yang mana penjelasannya menambahkan lokasi baru, menyimpan hubungan antar lokasi, menambahkan jarak antar lokasi. Yang kedua itu ada fungsi peta, dengan penjelasan menampilkan seluruh peta delivery, menampilkan lokasi dan koneksi. Yang ketiga ada fungsi pengantaran. Penjelasannya menentukan tujuan pengiriman, mencari rute tercepat, menampilkan hasil rute pengantaran. Selanjutnya ada perulangan yang mana if rute is known, yaitu diartikan dengan mengecek apakah rute sudah ditemukan. Yang kedua itu print lokasi tidak ditemukan, menampilkan pesan jika tujuan tidak ada, return menghentikan proses jika rute tidak ditemukan, print tujuan dalam
kurung ke menampilkan tujuan pengantaran, print fungsi rute, menampilkan jalur pengiriman, dan terakhir print jarak, menampilkan total jarak pengiriman. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Ian. Selanjutnya ada minggu keempat. Minggu keempat itu adalah finalisasi program dan membuat kelas gudang untuk menangani stok. Pertama ada kelas gudang. Kelas gudang itu berfungsi untuk mengatur stok bahan di restoran. Kedua ada berikutnya ada beberapa fungsi yang terdapat dalam kelas gudang. Yang pertama itu adalah total stok, berfungsi untuk menjumlahkan semua bahan yang ada di gudang. Lalu yang kedua ada fungsi beli bahan. Fungsinya itu untuk jika dapur kehabisan stok, maka fungsi ini akan dijalankan untuk menambah stok bahan ke gudang. Selanjutnya ada fungsi gunakan bahan. Fungsi ini digunakan di dapur untuk menggunakan bahan. Jadi, fungsi ini akan menggunakan bahan dari stok gudang dan menguranginya secara langsung. Selanjutnya ada penjelasan user journey. Jadi, di sini user diibaratkan sebagai penjaga kasir kafe. Kasir bertugas untuk melayani reservasi pelanggan yang baru datang ke restoran, serta pesanan online yang akan diantar ke lokasi pelanggan tersebut. Selain itu, kasir dapat melihat daftar menu restoran, antrian dapur, daftar pengunjung hari ini, dan stok gudang. Kasir juga dapat melihat peta dan menambahkan lokasi baru di peta. Jadi, di gambar sebelah kiri terdapat tampilan menu jika kafe di luar jam operasional. Jadi kafe ini memiliki jam operasional dari jam 7 pagi sampai jam 10 malam. Kafe akan tutup dan menampilkan menu tersebut jika berada di luar jam operasional. Kasir dapat mengetik /skip untuk melewati fase tutup ini. Nah, saat jam operasional kafe dari jam 7 sampai jam 10, maka menu tersebut akan menampilkan menu utama seperti pada gambar kedua. Selanjutnya ada menu utama. Jadi di menu utama ini terdapat 6 komponen utama, yaitu paling atas itu ada nama kafenya. Di bawah nama kafe itu ada jam saat ini. Di bawahnya lagi yang ketiga itu ada status kafe, itu buka atau tutup. Dan sapaan. Yang keempat itu ada menu utamanya yang berisi reservasi pelanggan sampai tampilan stok gudang. Yang kelima adalah kondisi dapur, di mana dapur itu bisa dalam kondisi istirahat atau tidak ada pesanan antrian pesanan. Yang kedua, dapur menggunakan bahan dan pesanan sedang diproses atau selesai dimasak. Jadi semua informasi dari dapur akan di-print di bagian itu. Selanjutnya bagian terakhir yaitu inputan untuk menu. Jadi kasir akan menginput angka untuk mengakses menu pada menu utama. Selanjutnya ada menu pertama yaitu reservasi pelanggan. Kasir akan diminta memasukkan nama pelanggan, lalu memvalidasi apakah pelanggan tersebut merupakan pelanggan prioritas atau tidak. Setelah itu, pelanggan dapat memesan dan kasir akan mencari menu tersebut apakah terdaftar dalam menu menggunakan kode. Jika menu tersebut terdaftar, maka menu itu akan tercatat. Jika tidak, maka akan terminal akan menampilkan menu tidak ditemukan. Jika pelanggan ingin membatalkan pesanan, kasir dapat mengetik /batal untuk menghapus pesanan dari catatan pesanan terakhir dari catatan pesanan. Lalu jika pelanggan telah selesai memesan, kasir dapat mengetik titik untuk menghentikan pencatatan pesanan. Setelah itu, pesanan yang sudah dicatat akan otomatis masuk ke dapur dan diproses. Selanjutnya, ada menu 2 sampai menu 4. Jadi menu 2 itu berfungsi untuk kasir dapat melihat daftar menu dalam restoran tersebut. Jadi menu 2 ini berfungsi menampilkan semua menu yang tersedia. Selanjutnya menu 3 itu antrian dapur. Kasir dapat melihat ada semua antrian yang sedang diproses di dapur. Jadi
antrian dapur ini menampilkan semua antriannya dari yang antriannya sedang diproses dan antrian yang sedang dalam antrian. Yang keempat itu ada antar pesanan. Jika pesanan online, kasir bisa mengakses menu 4 untuk melakukan pengantaran ke rumah pelanggan. Kasir akan menginfokan tujuan dan menu ini akan menampilkan rute terdekatnya serta jaraknya. Selanjutnya, menu kelima peta. Kasir bisa memilih menu 5 untuk menambah lokasi baru atau melihat lokasi yang telah tercatat. Jadi saat memilih menu 5 itu terminal akan menampilkan 2 menu lagi, yaitu tambahkan lokasi baru dan lihat peta. Jika kasir ingin menambahkan lokasi baru, maka pilih menu 1 dan pilih lokasi awal dan lokasi akhirnya serta jaraknya. Selanjutnya, jika ingin melihat peta, maka pilih opsi yang kedua, maka terminal akan menampilkan relasi lokasi-lokasi yang ada serta jarak tempuhnya. Selanjutnya, ada menu ke-6 daftar pengunjung hari ini. Jadi, kasir juga dapat melihat berapa pelanggan yang telah melakukan reservasi di kafe pada hari tersebut. Seperti pada gambar itu ada 4 orang. Selanjutnya ada tampilan stok gudang. Menu terakhir yaitu kasir dapat melihat jumlah dari setiap stok bahan yang ada di gudang dan menampilkan total isi gudang serta sisa kapasitasnya. Selanjutnya, menu utama lanjutan yaitu kasir dapat mengetik min 1 untuk menutup kafe, dan saat kafe ditutup semua daftar pengunjung dan pesanan hari itu akan dihapus secara otomatis. Dan menu kembali tidak dapat diakses. Cukup sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.